Salus Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Nufai Patimahu selaku pembicara pertama, Budi Indra selaku pembicara kedua, Sadira Ramadhani sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini kami dengan bangga menyampaikan bahwa kami berada di tim pro. Untuk itu dengan tegas kami setuju terkait mosi yang disampaikan. Mosi pada kesempatan kali ini adalah AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penegakan hukum di Indonesia. Di sini saya sebagai pembicara pertama akan memberikan gambaran umum terkait AI dan bagaimana eksistensinya sebagai alat bantu dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, saya sebagai pembicara pertama akan mendudukan mosi pada kesempatan kali ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Artificial Intelligence atau AI merupakan sebuah program komputer yang dapat meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, serta pengetahuan di era modern ini memberikan dampak yang begitu signifikan. Di antaranya, perkembangan kejahatan yang semakin modern. Untuk itu, diperlukan yang adanya inovasi untuk membantu proses penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh National Institute of Justice, penerapan AI diperlukan untuk kebutuhan peradilan pidana, seperti mengidentifikasi individu dan tindakan mereka dalam video yang berkaitan dengan aktivitas kriminal dan keselamatan publik, analisis DNA, deteksi tembakan, dan perkiraan kejahatan. AI juga merupakan implikasi penting bagi pemeriksaan medis ketika menentukan penyebab dan cara kematian, serta teknologi penting dalam deteksi penipuan dengan menggunakan sejumlah besar data guna memprediksi dan mengenali pola yang tidak wajar, serta belajar mengenai pola baru. Penerapan AI dalam peradilan pidana dapat membuka jalan bagi kemungkinan masa depan untuk membantu sistem peradilan pidana dengan teknologi seperti kamera, video, dan media sosial yang menghasilkan data dalam jumlah besar. AI dapat mendeteksi kejahatan dan membantu untuk memastikan keamanan publik dengan menyelidiki potensi aktivitas kriminal sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan sistem peradilan pidana. Untuk itu, AI berpotensi untuk menjadi bagian permanen dari ekosistem peradilan pidana kita dengan memberikan bantuan investigasi, menciptakan profesional peradilan pidana untuk menjaga keselamatan publik dengan yang lebih baik. Selanjutnya, AI juga sejalan dengan Pancasila. Menurut Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Pancasila memiliki prinsip yakni religiositas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, nilai demokrasi pada Pancasila diperkuat dengan adanya partisipasi yang bermakna, yang mana dimulai dari mempertimbangkan semua kepentingan, data yang mempresentasikan semua kalangan, hingga pemanfaatan teknologi AI yang bisa dimanfaatkan semua orang. Dengan adanya AI, tidak hanya terkait dengan e-government, namun juga dapat membangun civitas atau teknologi sipil berbasis AI yang dapat memperkuat partisipasi rakyat dalam pembuatan kebijakan publik dan menjamin kebebasan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Budi Indra Cahaya selaku pembicara kedua dari tim pro akan memperkuat argumentasi yang telah dibangun oleh rekan saya selaku pembicara pertama dengan menyuguhkan dasar hukum serta alasan yang lebih banyak mengapa AI dapat digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, setidaknya terdapat 4 alasan kenapa kami mendukung mosi perdebatan pada kali ini. Alasan yang pertama yakni 1. Pengurangan bias. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan menggunakan AI dalam penegakan hukum dapat menciptakan proses yang terhindar dari sifat bias. Hal ini karena AI dapat digunakan untuk menyuguhkan data-data yang relevan dan kredibel serta sangat sulit untuk dapat diintervensi oleh orang lain. Sebagai contoh, pelaku pencurian dapat dengan mudah diketahui dengan menggunakan teknologi AI dalam kamera CCTV yang dapat dengan langsung dilacak. 2. Efisiensi dan kecepatan. Dengan memanfaatkan AI dapat dicapai efisiensi dan kecepatan dalam penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. AI dapat digunakan sebagai dasar penguat bagi hakim dalam mengambil keputusan. 3. Analisis prediktif. Dalam perkembangan dunia yang semakin maju, berkembang pula kejahatan yang semakin sulit ditemukan buktinya. Diperlukan alat bantu yang dapat mempermudah dalam menanganinya. Teknologi AI dapat membantu membuat analisis prediktif serta rekomendasi strategi bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. 4. Pencegahan kekurangan.
Kemudahan yang dapat dari memanfaatkan teknologi AI dapat bermanfaat bagi negara dalam mencegah aparat penegak hukum dari berbuat curang dalam menjalankan tugasnya. Seperti contoh penggunaan teknologi Smart CCTV yang dipasang di sekitar jalan raya untuk memantau kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas. Smart CCTV dapat langsung mengirimkan data pelanggar yang kemudian dapat dikirimkan pemberitahuan tilang elektronik kepada pelanggar tanpa harus melalui proses pertemuan fisik. Hal ini dapat mengurangi risiko oknum polisi nakal yang memeras pelanggar tersebut sesuai dengan instruksi Kapolri dalam surat telegram Kapolri nomor ST-22-10-10-3.4.5/2019 dengan Dewan Juri yang terhormat. Dengan mempertimbangkan berbagai alasan serta manfaat dari AI yang telah saya uraikan di atas, maka dengan ini sekali lagi saya menegaskan bahwa kami selaku tim pro sangat tegas dan lugas mendukung mosi perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Pembunuh dari pria tersebut tertangkap dengan adanya sistem teknologi spot shutter ini. Meskipun teknologi ini mencakup $95.000 dalam 1/milnya dengan cakupan 1 mil persegi, namun Amerika tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk teknologi AI sendiri. Dengan adanya contoh-contoh dari negara tersebut, dari negara Guangzhou Cina dan Amerika sendiri, AI kami pertegas mampu dalam menerapkan dan mendukung sistem penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya AI, penegak hukum mampu mendeteksi para penjahat dan tindak pidana yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Oleh sebab itu, dengan adanya pendukung seperti regulasi terhadap AI sendiri, kami nyatakan bahwa AI mampu dapat membantu penegakan hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih. Inti dari apa yang sudah kami paparkan bahwa kami menyepakati adanya AI yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penegakan hukum di Indonesia, mengingat eksistensi AI yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam upaya meningkatkan keselamatan publik. Karena dengan adanya teknologi AI yang memanfaatkan kamera, video, dan media sosial untuk dapat menghasilkan data dalam jumlah besar, AI juga dapat mendeteksi kejahatan dan membantu untuk memastikan keamanan publik dengan menyelidiki potensi aktivitas kriminal, mendeteksi pola tidak wajar, serta mempelajarinya. Untuk itu, dengan adanya AI ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan juga terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Pentingnya eksistensi AI sebagai alat bantu dalam penegakan hukum di Indonesia, yakni dapat menganalisis sejarah kasus hukum, membantu proses penemuan, serta dapat meringkas bukti. Selanjutnya, kita dapat dalam bidang keamanan, penegakan hukum AI juga dapat mendeteksi pola dan perilaku anomali, memprediksi perilaku orang banyak, serta pola kejahatannya, melindungi infrastruktur penting, serta dapat mengungkapkan jaringan kriminal. Untuk itu, kami sebagai tim pro menawarkan solusi kepada pemerintah terkait pentingnya eksistensi AI sebagai alat bantu dalam penegakan hukum di Indonesia. Di antaranya, memberikan pelatihan berbasis pada 4 pilar, yakni kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Tidak hanya kepada masyarakat, namun juga diberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum di Indonesia sebagai pembelajaran alat bantu dalam proses penegakan hukum di Indonesia untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan. Atas dasar tersebut, kami dari tim Cut Nyakdin menyatakan pro dari mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih.